Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Babun fi fadli Quraisy wal Ansar wa ghairihim. Keutamaan kaum Quraisy, Ansor dan kabilah-kabilah lainnya yang sudah masuk Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyun, kaum Quraisy, wal Ansor, kaum Ansor penduduk Madinah, wa Muzainah wa Juhainah wa Aslam wa Ghifar wa Asja. Ini kabilah-kabilah di sekelilingnya. Duka ayakene duka hante. Mawaliya, semuanya adalah wali-waliku. Laisa lahum maulan dunallah, tidak ada bagi mereka maula, tuan yang menaungi, yang melindungi, dunallah, selain Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ini penegasan bahwa urutannya begitu ya, Quraisy dulu karena memang mereka yang pertama kali masuk Islam, kemudian Ansor dan seterusnya. Berikutnya tentang kaum perempuan Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nisa'u Quraisyin khairun nisa'in raqibnal ibil. Perempuan ibu-ibu kaum Quraisy adalah yang terbaik dari kaum perempuan yang bisa menunggangi unta. Ahnahu ala tiflin, yang paling lembut kepada anak-anak. Ahna, hana, hania. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan yang paling setia, paling merawat dari ro'a yar'a kepada suaminya, fi dzati yadihi, dalam zat tangannya, maksudnya oleh tangannya sendiri, ya. Tidak beralih kepada yang lain. Hania itu kalau suaminya meninggal, dia nggak mau menikah lagi. Itu hania. Saking apa? Saking sayang kepada anak-anaknya. Kalau nikah lagi, nanti saya sibuk jeung ngurus salaki, cenah gitu. Salaki lain bapak barudak, bakomun bapak barudak nate boga anak, wah itu riweuh. Itu kan ada ibu-ibu yang begitu lebih memilih mengurus anak-anaknya. Nah itu hania, itu yang begitu. Para ulama menjelaskan demikian. Qala yaqulu Abu Hurairah ala ithri dzalik. Abu Hurairah berkata sesudah itu, walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu. Tidak menunggangi unta, tidak pernah menunggangi unta sekalipun Maryam binti Imran. Karena Nabi SAW bersabda, kamula minar rijal katsir walam takmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa
Maryamu bintu Imran. Lelaki yang sempurna banyak, tapi yang sempurna dari perempuan cuma 2 orang, yaitu Asiyah istrinya Firaun dan Maryam binti Imran. Ali Imran teh ibunya Nabi Isa. Kebetulan tadi dibaca ayatnya. Para ulama menjelaskan maksud kamula di sana selevel kenabian. Tapi kan dan Nabi pasti laki-laki. Bukan berarti di luar itu tidak ada yang solehah. Ya. Ada yang solehah meski tidak sempurna. Termasuk Aisyah dan Hafsah pun solehah tapi tidak sempurna. Apa ciri tidak sempurnanya? Ya tadi jadi sababun nuzul surat At-Tahrim yang kita baca. Itu kan akibat konspirasi tanda kutip dari 2 istri Nabi, Aisyah, Hafsah, ya, sampai di ultimatum oleh Allah, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Tapi sesudah itu keduanya kemudian bertobat dan menjadi perempuan yang solehah. Dan kata para ulama, ya normal lah yang namanya perempuan di madu, ayawe persinggungan teh. Nah itu kenapa Nabi mengatakan yang sempurna dari perempuan itu hanya 2, yaitu Asiyah istrinya Firaun, ibu asuhnya Nabi Musa, dan Maryam binti Imran, ibu kandungnya Nabi Isa. Ya, karena dari 2 perempuan inilah lahir 2 agama, lahir 2 nabi besar, lain 2 agama besar. 2 nabi besar, Nabi Musa dan Nabi Isa. Agama sarua agama Islam. Yang sekarang kemudian dipengkolkan, ya diselingkuhkan menjadi agama Yahudi dan agama Kristen. Tapi sehebat-hebatnya Maryam, nah gitu, tidak bisa menunggangi unta. Jadi lamun ayeuna mah perempuan Quraisy teh meureun jiga ibu-ibu Persisri gitulah, mampu membagi peran. Naik onta bisa, naik onta teh meunana naon? Mau motor gitu. Ibu-ibu barisan teh naik motor, nyetir mobil. Standarnya mungkin kalau sekarang nyetir mobil, karena unta itu kendaraan seperti mobil untuk jarak jauh. Kalau untuk perang kuda, ya untuk jarak dekat mau manggul barang-barang keledai. Jadi unta ini untuk perjalanan jarak jauh, mobil, bus. Jadi nyetir mobil bisa, atau melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki bisa, tapi tidak kemudian hilang sifat keperempuanannya, lembut kepada anak, iya, sayang kepada suami juga, iya. Kan itu 2 kutub yang kadang bertentangan. Aya anu bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki tapi kabudak galak gitunya, ka suami tidak lembut. Ada yang lembut tidak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Nah, perempuan Quraisy itu terbaik dalam hal itu. Jadi mampu menggabungkan 2 karakter, 2 keahlian sekaligus. Pekerjaan laki-laki bisa, ya, tapi sifat asli sebagai perempuan yang lembut kepada anak, kepada suami juga iya. Ini tidak dimiliki oleh perempuan lainnya. Orang Ansor teu bari saha numpak onta. Mantap perang dipimpin ku Aisyah, perang Jamal. Padahal itu jauh dari Madinah ke Irak. Ya. Naik bus wae, saya tanya, kan ada ngacet juga terminal.
bukan Ustaz cenah ieu mah bus-bus anu umroh nu ti Irak nu ti Mesir tadi dia cenah busna otak anu pesawatnya nya mahal mun aya kanu bus mah murah jiga di urang we ka Medan ari kanu pesawat mah mahal tereh ge mending kanu bus murah sabaraha jam ya cenah sekitar 24 jam tuh kanu bus wae komo kanu onta tapi Aisyah kuat meskipun sudah tua ya. 18 tambah 40 ya sekitar 58 tahun 55 tahun kuat kene numpak onta jarak jauh untuk datang ke Ali di Irak. Kemudian bab fi fadailil ansor, keutamaan kaum Ansor atau orang-orang Madinah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala fina nazalat. Kata Jabir, pada kamilah turunnya ayat ini. Idhamma ta'ifatani minkum an tafshala. Ketika dua kelompok dari kalian ingin memisahkan diri, wallahu waliyuma, tapi Allah yang menjadi wali mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya ini ketika perang Uhud ada dua bani menana meureun 2 RW gitu. Karena dulu kan perkampungan itu sakaturunan, ya juga di lembur lah. Bani Salimah salembur gitu ta katurunanana. Bani Harithah begitu. Ya belum banyak manusianya kayak kita. Nah, dua bani ini, Banu Salimah, Banu Harithah itu dihasut oleh Abdullah bin Ubay, wah cenah geus pele mundur gitu. Mundur tapi wallahu waliyuhum, Allah menjadi wali mereka dan kemudian tidak jadi mundur. Kata Jabir dari Banu Salimah, kepada kamilah turunnya ayat ini. Banu Salimah wa Banu Harithah. Wa manuhibbu annaha lam tanzil. Kami tidak ingin ayat itu tidak turun. Jadi meskipun wirang lah tanda kutip ya, meskipun aib karena menyebutkan bahwa Bani Harithah, Bani Salimah itu sempat ingin bergabung dengan kelompok munafik. Tapi liqaulillah azza wa jalla wallahu waliyuhuma. Tapi kan Allah yang berfirman, Allah wali bagi keduanya. Jadi justru bangga karena kami mah dilindungi dari sifat munafik karena Allah yang jadi wali kami. Jadi bangga. Kayak Zainab binti Jahas ya. Selalu membanggakan dirinya kalau bersama istri-istri yang lain, kalian dinikahkan oleh wali, kalau saya dinikahkan langsung oleh Allah. Istri Nabi Zainab binti Jahas. Kemudian Zaid bin Arqam radhiyallahu an menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil ansor wa li abnail ansor wa li abnai abnail ansor. Ya Allah, ampunilah kaum Ansor, anak-anak kaum Ansor dan cucu-cucu kaum Ansor. Tuh tilu turunan lagi guys dipangmentakeun hampura. Tentunya ini semuanya tertuju kepada mereka yang masuk Islam. Dari nu kafir mah moal mungkin nepi doa istighfarnya. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a sibyanan wa nisaan muqbilina min urus, melihat anak-anak dan ibu-ibu yang baru pulang dari walimatul urus, acara nikahan hajat. Tuh nya. Jadi nyunah di urang oge nu kaundangan teh ibu-ibu yang barudak. Tabah lama hari libur atuh. Poe naon we hajat teh. Sekarang juga
kita begitu kan, rata-rata hajat ibu-ibu jeung barudak. Faqama Nabiullah mumthilan, lalu Nabi SAW berdiri menyambut mereka. Jadi sampai menyempatkan gitu ya. Nabi berhenti menyapa. Faqala Allahumma, ya Allah, atau demi Allah di sini. Antum min ahabbin nas ilayya. Kalian adalah manusia yang paling aku cintai. Allahumma antum min, tapi min ya, bukan satu-satunya. Di antara manusia orang-orang yang paling aku cintai. Karena kan ada yang lain yang Nabi cintai yang tadi disebutkan. Pertama Quraisy, kemudian Muzainah, Juhainah, Aslam, Ghifar, Asja'. Bukan orang Ansor saja. Tapi ini menegaskan bahwa kaum Ansor itu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan punten, ya, bukan bermaksud kasar, jangan chauvinistik, hanya menilai yang mulia itu Quraisy, ya, apalagi yang hanya keturunan salah satunya, itu disebutkan, semuanya juga mulia. Yang bukan Ansor pun mulia. Tadi kan Juhainah. Pokoknya semua sahabat Nabi yang masuk Islam semuanya mulia, dicintai oleh Nabi. Yang kedua tentu ini tembakan buat Syiah. Syiah itu doktrin utamanya menyudutkan para sahabat Nabi. Karena bagi Syiah, sebab merekalah Ali bin Abi Thalib itu tidak jadi khalifah di awal, dan ketika jadi khalifah beliau dirongrong cenah ku para sahabat, ku Aisyah, ku Muawiyah gitu. Makanya doktrin utama Syiah itu ke anak-anak dalam pendidikannya menanamkan kebencian kepada para sahabat. Tak mau pernah akur orang yang Syiah. Karena kan hadis di sahabat, Quran di sahabat. Tak beda Qur'anna, hadisna, ibadahna beda. Wa Anasin radhiyallahu an qol ja'at imra'atun minal ansor ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ibu-ibu kaum Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan Rasul sedang dalam perjalanan. Ada ibu-ibu nyamperkeun, ada perlu, tapi pingin berdua. Berdua itu maksudnya karena yang diobrolkan sensitif. Fakhola biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdua dengannya. Tapi tentu catatannya kata para ulama bukan berarti mojok duaan di ruangan, kan sedang di jalan. Maksudnya nyisi. Waqala, dan kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, innakum la'ahabun nasi ilayya, innakum la'ahabun nasi ilayya, walladzi nafsi biyadi, innakum la'ahabun nasi ilayya, sampai 3 kali. Demi Allah, sungguh kalian orang yang paling aku cintai. Kalian di sini tentu kepada kaum Ansor. Jadi artinya Nabi berdua di sini bukan mojok duaan di hiji ruangan jika dibilik pengakuan dosa di gereja misalkan. Toh kade tanya kaum Ustaz, duaan di hiji ruangan anggar we haram. Kan la yakhluwan ra'atun bi rajulun bimra'atin ila wa ma'adhi mahram. Ya, enggak boleh berduaan, tak kade gilang tanya makaning guruna bawahna ibu-ibu unggul duaan di kantor, wah kapanggih dipecat, bahaya. Tapi ini Nabi nyisi, buktinya kedengaran oleh Anas. Kalau berdua maka deh ngiku Anas. Jadi jangan salah paham bahwa tuh cenah Nabi oge duaan yang ibu-ibu power atuh. Nggak boleh. Jadi di sini kaitannya kemungkinan besar ada persoalan konflik
antara Ansor dengan kaum lainnya, Nabi ini menenangkan. Nggak tahu, Anas kan memang bicaranya pelan-pelan kan berdua, tapi ketika mengatakan ini Nabi tegas. Jadi kalau si ibu nambahin ngaharewas, terus Nabi jawabnya tegas. Walladzi nafsi biyadihi innakum lahabun nas ilayya. Dan ini menjadi dalil bahwa kaum Ansor juga dicintai oleh Nabi. Lamun cinta itu Habib, berarti kaum Ansor ge Habib. An Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara lil Ansor. Qala wahsibu qala wali dzararil Ansor wali mawalil Ansor. Jadi Nabi bukan mengistighfarkan untuk orang Ansor saja, untuk keturunannya juga untuk mawalinya. Mawali itu hamba-hamba sahayanya yang sudah dimerdekakan khususnya. Kumaha ieu kalimat istighfarna walau alam, tapi moal jauh lah jika nu di luhur Allah maghfir lil ansor wali abnail ansor wali mawalil ansor gitu ya. Jadi memohonkan ampunan. Ini juga jadi dalil contoh teladan kita memohonkan ampunan teh tong urang sakulawarga unggul tapi semua sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin, semua didoakeun, silih doakeun istighfar yauma yaqumul hisab. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ansor karisi, sesungguhnya Ansor itu kelompok khususku, karisi itu jamaah khosoh, nama fans aku ya. Naon atuh istilahnya kelompok khusus nya idol mah tokoh nanya kono fans lah itu bobotoh aku. Wa aibati, aibah itu lemari buat nyimpen barang-barang yang khusus, emas, baju-baju nu aralus. Jadi lain lemari yang butrak-betruk, ya mah lemari yang istimewa. Nah, Ansor itu aibati, lemari istimewaku. Maksudnya apa? Nabi menyimpan rahasia-rahasia, Nabi menyimpan amanah, menitipkan keluarganya kepada orang Ansor. Karena memang Nabi kan hidupnya kemudian di Madinah dan nyaman, dan Nabi tidak kembali lagi ke Makkah. Wa innan nasa sayaksurun, orang-orang akan banyak, wa yakillun, tapi orang Ansor akan menyedikit. Faqbalu min muhsinihim, terimalah orang-orang yang berbuat baik dari kaum Ansor, wa'fu an musiihim, dan ampunilah orang-orang yang berbuat salah dari mereka. Ini kata para ulama kejadian. Memang orang Ansor itu kemudian menyedikit. Bahkan nanti di mulai zaman Ali terus Muawiyah, Madinah itu ibarat kota mati. Ya. Karena kan ibu kota berpindah ke Irak. Di Irak pindah ke Syam, Damaskus. Di Damaskus pindah ke Baghdad, yang Harun ar-Rasyid nih. Di Baghdad pindah ke Mesir, ya. Salahuddin al-Ayyubi, Sultan Saladin. Di Mesir pindah ke Turki. Ya. Terus Madinah itu di zaman Syam, terutama zaman Muawiyah, itu nyaris jadi kota mati, penduduknya juga sedikit. Nah, Nabi di sini mengajarkan terhadap orang-orang yang pernah punya jasa kayak orang Ansor, kalau ada yang salah nyampuraeun. Jangan kemudian kita dudukan seperti orang yang pelaku dosa besar. Misalkan tokoh sesepuh senior
aya kakuranganana nyakeun we jasana gede, nu baheula nanjeurkeun dakwah mungkin ya, yang mengasas masjid dan sebagainya. Kemudian Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu an yashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dia bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu duril ansor Banu Najjar, thumma Banu Abdul Ashhal, thumma Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, thumma Banu Sa'idah. Sebaik-baiknya kampung Ansor adalah Bani Najjar, kemudian Bani Abdul Ashhal, kemudian Bani Al-Haris, kemudian Bani Sa'idah. Bani Sa'idah teh yang nanti Abu Bakar di baiat di Bani Sa'idah Sakifah. Bani Sa'idah Sakifah teh aula Bani Sa'idah. Wa fi kulli duril ansor khair, tapi di semua kampung Ansor itu ya khair, baik, enggak ada jeleknya. Qala Abu Salamah, kata Abu Salamah, qala Abu Usaid, uttahamu ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu kadiban, seandainya aku dusta, la bada'tu biqaumi Bani Sa'idah, pasti aku akan memulai dengan kaumku Bani Sa'idah. Ya nu ngariwayatkeun teh Abu Usaid. Abu Usaid teh orang Bani Sa'idah. Mun aya nama meureun misalkeun ceuk usadusni teh. Pokoknya jamaah terbaik itu pertama Al-Furqan, kedua Al-Azhar, ketiga Nurul Huda, keempat At-Taubah. Nu ngariwayatkeun teh satu Mang Ujang, misalnya ada Mang Ajaib orang Al-Furqan. Cek Mang Ujang teh, saya dusta kalau saya nyebut Ustadz ini yang terbaik adalah At-Taubah, pada saya orang At-Taubah. Ya meskipun Mang Ujang orang At-Taubah, tetap menyebutkan yang terbaik itu Al-Furqan, cek Ustadz ini gitu. Kayak begitu. Ya meskipun Abu Usaid orang Bani Sa'idah, tetap disampaikan kata Nabi yang terbaik Banu Najjar. Wa balagha dzalika Sa'd bin Ubadah, sampai berita ini kepada Sa'd bin Ubadah, dia juga orang Bani Sa'idah. Wa wajada fi nafsi, dia marah dalam dirinya. Kata dia, khulifna, kok kita diakhirkan, fakunna akhiral arba, kita dijadikan yang keempat. Sok salusti kalau ngomong gitu kan pasti nyeri hati kata Taubahna. Cabli itu kudu nyeri hati kata lah, memang pangbocotna. Asriju li, mari siapkan cenah. Keledaiku ati Rasulullah, saya akan datang kepada Rasulullah. Itu berarti jauh. Murinya itu dicaringin ka situ Aksan. Tidak bisa jalan kaki. Fakallamahu ibnu akhihi Sahlun, tapi Sahal bin Ubadah kemudian ngomong menasihati dia. Faqala atadhabu litarudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergi mau membantah Rasul. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lam, Rasul itu kan orang yang paling tahu. Awalaisa hasbuka antakuna rabbi arba. Tidak cukup Nabi sudah menyebut kita ini yang keempat, yang terbaik, bukan yang terjelek. Faraja'a wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dia pun balik lagi dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa amara bihi marihi fahulla anhu. Dia pun memerintahkan keledainya, talian deui para kirikeun deui. Dalam riwayat lain kan Nabi mengatakan di setiap kampung Ansor, di setiap jamaah Ansor baik, nggak ada yang jelek. Najan menyebutkan Bani Sa'idah anu kaopat. Dan ternyata betul kan, nanti ketika Nabi wafat, anu mahiwal teh kan Bani Sa'idah yang membaiat Sa'ad bin Ubadah ini. Padahal saat itu sudah dibaiat Abu Bakar, sampai Abu Bakar dan Umar datang ke
Sakifah Bani Sa'idah, bukan dibayat, sudah sepakat segala sesuatunya dipimpinlah Abu Bakar, pengurusan jenazah Rasul. Sampai Abu Bakar datang ke Sakifah Bani Sa'idah, lalu kemudian debat ramai, diskusi, dan disepakatilah harus hanya ada satu pemimpin. Bani Sa'idah mah geukeut, pokoknya can di kami ada, di kamu juga ada, nggak boleh kata Umar nu tegasna. Abu Bakar nama cukup lembut, nggak boleh, harus ada pemimpin, dan pemimpin itu pasti orang Quraisy, karena Nabi selalu menyebutkan muhajirin Quraisy sebelum Ansor, dan orang Ansor kemudian menerima, kecuali Sa'ad bin Ubadah, sampai wafatnya beliau nggak mau bayar. Nah ini diantara rahasia kenapa kemudian Rasul, tapi tetap bagus ya, jasanya besar, cuma yang keempat. Lalu siapa Banu Najjar? Banu Najjar ini nenek Nabi SAW. Istrinya Abdul Muttalib itu namanya siapa lah? Saya lupa lagi. Itu orang Bani Najjar. Bani Najjar ini yang merawat ayah Nabi selama sakit di Madinah sampai meninggalnya. Bani Najjar ini yang juga merawat ibu Nabi ketika jatuh sakit sampai meninggalnya. Kan ayah Nabi meninggalnya di Madinah. Kemudian ibu Nabi kan ziarah ke Madinah, sakit lagi. Diurusna ku Bani Najjar. Nabi ketika awal datang ke Madinah disambut yang paling hebatnya ku Bani Najjar. Nya puntenlah mengukur ka Ustad jamaah nu pangsaena naon. Kan tergantung dari penyambutannya. Dan itu bisa ditutup-tutupi. Na Al-Furqan, na Al-Ajar, na Taubah, na Roda. Rahasia. Ustad pasti tahu, tergantung siapa yang menyambut dengan Bani Najjar ini total. Bahkan ketika kan Nabi itu sok, saya akan berhenti di tempat onta saya berhenti, ternyata berhentinya di Bani Najjar. Lalu kata Nabi, wahai Bani Najjar, berikan tanah ini berapa harganya, maksudnya lepaskan, jual. Kata Bani Najjar, sudah, ini kami wakafkan. Masjid Nabawi nu ayeuna teh di Bani Najjar. Sudah diwakafkan. So, urang kan butuh wakaf teh nya. Pesantren itu sekarang butuh wakaf. Soalnya lamun teu ngagedean, ieu santri nambahan, alumni nambahan, loba nu teu kasalurkeun. Ya, santri juga ti awal oge geus kurang gitu. Harus bertambah. Meuli teu kaharti nya 15 tumbak wae hareupeun masjid yang 2,5 miliar. Di mana duitnya? Kita juga utang belum beres. Wakaf itu amal yang paling utama, makanya sampai digambarkan sedekah yang paling bagus. Istilahnya juga sedekah jariyah, abadi. Napikeun ka mau. Bani Najjar udah meninggal 14 abad yang lalu, sedekahna mengalir we Masjid Nabawi tadi. Tuh, jadi kenapa Nabi menyebut pertama kali Banu Najjar, karena memang ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dan tidak dimiliki oleh kaum lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.